So, welcome everybody again to ISKCON Denpasar. Selamat datang kembali kepada para peserta di ISKCON Denpasar. And today is a very special day. It is a Shattil Ekadashi. Dan ini adalah hari yang sangat spesial, yakni hari Sattila Ekadashi. And we will start this by a very special Ekadashi bhajan that is commonly known in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Shuddha Bhakata Charana Renu. Dan kita akan memulai dan mendiskusikan sebuah Ekadashi bhajan yang sangat dikenal di dalam Gaudiya Vaishnava yang dikenal sebagai Shuddha Bhakata Charana Renu. Linknya ada di grup Jaggantha Gauranga Jago Community. Para penyembah bisa membuka HP-nya dan membuka lirik lagunya di link tersebut. I believe you all must have received this on WhatsApp. Ya, jadi sudah dibagikan linknya di WhatsApp, bisa dilihat dan dibaca liriknya sehingga para penyembah bisa ikut menyanyikan bersama-sama. So we can start by singing it. This is a bhajan that was composed by His Divine Grace Srila Bhaktivinode Thakur. Jadi ini adalah bhajan yang disusun oleh His Divine Grace Srila Bhaktivinode Thakur. And after the singing the bhajan, we can try to explain the importance of this bhajan and the importance of what is Ekadashi in terms of this bhajan. Dan setelah kita mendiskusikan bhajan ini, kita akan melanjutkan dengan pentingnya bhajan ini. So we can start. Shuddha Bhakata Charanarenu Bhajane Anu Charanarenu Bhajane Anu Bhagata Seva Paramasiddhi Premalani Karamula Bhagata Seva Paramasiddhi Premalani Karamula Madhavati Bhakati Janani Janani Pamana Krishna Vasati Moni Paramaya Dhare Mori Dauramara Jai Shavasmane
Mridangabhadya Shrike Mana Avasara Sadaya kirtans Anandali Loyanache Ruddha Bhakta Sharnagati Dekhiya Paramayananda Hoya Prasada Seva Purite Hoya Jaggantha Gauranga Sharnagati Dekhiya Tulasi Juraya Prana Madhavato Shani Jari Gaura Priya Sakatevane Sadhata Bhakti Krishna Bhajane Ankula Pareja Prati Divase Paramasuke Sudha Bhakta Charanare Paramaseti Srimati Karana
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ब्रह्म बद्व गौड़ीय संप्रदाय आचार्य गुरुवर की जय। Oh, no more. It's there. Is there? It's connected. Oh, but it's saying error. But that means I have to create a new link. Let me see if I can do that. Is there? If the oh yeah, that's good. It's good? Yeah. Can you check? Hare Krishna. Hare. So, again, it's my great fortune to be amongst all you wonderful devotees of ISKCON Denpasar, Jaggantha Gauranga Mandir. Jadi adalah sebuah kebahagiaan, sangat bersyukur untuk bisa berada bersama dengan para penyembah di sisi Jaggantha Gauranga Mandir ini. And what better way can we celebrate this
Satatila Ekadashi Vrata. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa merayakan dan menjalani Satchitananda Ekadashi Vrata ini lebih baik lagi Amongst the association of wonderful Vaishnavas. jika tidak melakukannya bersama dengan para penyembah dalam pergaulan bersama dengan para penyembah. Are we getting online? You're not able to connect. What is your... 1 second. Yeah, I think it's online. That's fine. It's all? Yeah. I hope it stays like this. Because many people all over I have over 300 plus people who are in my group. So it's okay. Anyways, so we find that this bhajan is from a wonderful book called Sharnagati by Srila Bhaktivinode Thakur. Jadi bagian ini berasal dari sebuah buku yang dikarang oleh Srila Bhaktivinode Thakur yang bernama Sharnagati. Now, I would like to open up one question for everyone. Does anybody know or would like to try to tell us the meaning of the word Sharnagati? Jadi Prabhunya ingin menyampaikan pertanyaan bagi para penyembah. Mungkin apa ada yang sudah pernah mengetahui atau ingin mencoba untuk menjawab apa yang menjadi arti dari kata Sharnagati. Surrender is one answer. Okay. Anybody else? Jadi surrender, penyerahan diri adalah sebuah jawaban. Ada yang punya jawaban yang lain? Path of Go to surrender or path of surrender. Okay. Yeah. Yeah. You can translate that. Ya, jadi dalam proses berjalan menuju ke perlindungan yang menyenangkan diri. So all these answers are, but I'm looking for a more specific answer that our acharyas have defined. Dan semua jawaban itu benar, tapi ada uraian dari para acharya mengenai apa makna dari Sharnagati ini, penyerahan diri. So if somebody says, where do you live? So if you say, I live in Indonesia, that is not sufficient. Pertanyaannya kita menjawab, di mana Anda berada? Kita menjawab berasal dari Indonesia, tinggal di Indonesia. Itu benar, tapi itu tidak cukup. Or if somebody says, I live in Bali, that is also not sufficient. Atau menjawab tinggal di Bali, itu benar, tapi juga masih belum cukup. Or somebody says, I live in Denpasar, that is also not sufficient. Atau kita menjawab saya tinggalnya di Denpasar, itu juga mungkin belum cukup. And I like to give this example because if you tell a taxi driver, take me to Indonesia or take me to Bali or take me to Denpasar, he's going to be asking, give me the exact location, the exact address. Seperti halnya ketika kita menyampaikan kepada seorang supir taksi kemana kita akan pergi, kita harus ketika kita hanya menyampaikan kita hanya pergi ke Denpasar atau ke Bali, mereka akan meminta tempat yang pasti atau yang spesifik kemana kita akan pergi. For example, another example, when Dronacharya wanted to test his disciples for the art of the bow and arrow. Dan sebuah contoh lainnya ketika Dronacharya ingin untuk menguji murid-muridnya untuk melihat kemampuan memanah para muridnya. So he told all his disciples around a round well to gather around. Dan dia kemudian meminta kepada muridnya untuk berkeliling di sekeliling sebuah sumur, mengelilingi. And on top of the well there was a wheel with a fish that was nailed to the wheel.
Dan di atas dari sumur itu ada sebuah roda yang mana pada roda itu dipaku seekor ikan yang berada di dalam roda itu. And he asked his disciples, "What do you see?" You have to only see the water, not up there. Dan dia meminta kepada murid-muridnya hanya melihat air dari sumur itu, tidak melihat ke dalam ke atas. So many of his disciples say that we see the wheel. Banyak murid-murid dari Dronacharya menyampaikan dia melihat roda yang berputar di air. Some say we see the spokes of the wheel, the wooden pieces that connect the wheel. Beberapa melihat batang-batang yang menyusun roda-roda itu. And when Srila Dronacharya asked Arjun, "What do you see?" Namun ketika Dronacharya kemudian bertanya kepada Arjuna, apa yang engkau lihat, wahai Arjuna? Actually, before that, one disciple said, "I see the fish." Sebenarnya sebelum itu, seorang muridnya menjawab, saya melihat seekor ikan. But he asked Arjun, "What do you see in the water?" Tapi kemudian Dronacharya bertanya kepada Arjuna, apa yang kau lihat di air tersebut? So he said, "I see the eye of the fish." Dan Arjuna kemudian menjawab, saya melihat mata dari ikan tersebut. So, Sharnagati means it is a combination of two words. Jadi Sharnagati artinya adalah sebuah kombinasi dari dua kata. Sharan means surrender, like what you said and what you said. Jadi sarana artinya menyerahkan diri seperti apa yang disampaikan tadi. No matter which religion one follows, they have some surrender to God. Entah apapun agama yang dijalani oleh seseorang, mereka akan menekuni sebuah penyerahan diri. Even in Sanatana Dharma, there is a level of surrender to God, whether it is Vishnu, Narayana, or any of the incarnations. Termasuk dalam Sanatana Dharma juga ada tingkatan dari penyerahan diri, entah itu kepada Vishnu, kepada para dewa, dan kepada sosok-sosok lainnya. But in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, it is of the highest order, the surrender. Namun bagi para Gaudiya Vaishnava Sampradaya, penyerahan dirinya berada pada level yang tertinggi. Because we find Srila Bhaktivinode Thakur defines Sharnagati with two words, Sharan plus Agati. Karena Srila Bhaktivinode Thakur telah menguraikan kata Saranagati menjadi dua kata, yakni sarana dan agati. Sharan means surrender. Sarana bermakna penyerahan diri. But what does Agati mean? Namun apa makna atau apa arti dari kata agati? So, Agati has more than one meaning. Agati memiliki lebih dari satu makna. One meaning is fall down. Satu arti dari kata agati adalah jatuh. So, if we surrender to God or Krishna, if the result is fall down, why we will surrender? Jadi karena jika kita kemudian menyerahkan diri kepada Sri Krishna, kemudian kita akan terjatuh, lalu apa kita harus menyerahkan diri? So we find that the word agati means gati in Sanskrit means to move. Dan kata gati dalam bahasa Sanskrit artinya bergerak, menuju. And agati means not to move. Dan agati artinya tidak bergerak. So we surrender to Krishna in such a way, whether he kicks us or whether he embraces us, we are not going to move from his lotus feet. Artinya di sana bahwa kita menyerahkan diri kepada Sri Krishna yang bahkan entah beliau mengusir kita atau menendang kita, membuat kita jatuh atau membuat kita tidak berdaya, tapi kita tidak akan bergerak, tidak akan berpindah. Like Chaitanya Mahaprabhu has defined Sharnagati in the 8th verse of Chaitanya Sristashtakam. Seperti halnya bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu mendefinisikan Saranagati dalam mantra ke-8 dari Siksastaka. Ashlishapada ratam pinashtumam adarshanam marma hatam karotva yatha tatha va vidato lambato mat prananathas sa eva nama. Whether you kick me or you embrace me with love. Jadi diuraikan di sana, entah engkau menendangku
ataupun engkau memelukku dengan begitu erat. You are still my Lord and Master, my prana, the air. Pran is one of the air that we have. There are 5 airs we have. Dan beliau menyampaikan, engkau akan tetap menjadi Tuhan yang kupuja, dan engkau adalah nafas kehidupanku. Jadi prana itu adalah salah satu dari 5 udara kehidupan. Pran is the most important air out of the 5. Dan di antara 5 udara kehidupan ini, prana itu adalah yang terpenting. When prana is finished, then the body is dead. Ketika prana itu kemudian hilang, maka seseorang akan meninggalkan badannya. So Chaitanya Mahaprabhu, in the mood of Srimati Radharani, is saying this, that you are my Lord and Master, birth after birth. You are my pran and natha, my life and air, just like we cannot live without air. Dan Chaitanya Mahaprabhu kemudian menyampaikan, engkaulah yang merupakan nyawa kehidupanku, yang merupakan nafas kehidupanku, yang tanpa kehadiran engkau, maka diriku tidak akan mampu pertahankan kehidupannya. In the mood of Srimati Radharani. Dalam sikap perasaan dari Srimati Radharani. So, that is the meaning of Sharnagati. Dan itulah yang menjadi makna dari kata Sharnagati. Sometimes we find that somebody has many problems in their life, they come more to the temple. Kadang-kadang kita melihat orang mungkin yang punya banyak masalah dalam hidupnya, dia kemudian menjadi lebih sering datang ke temple. Like Krishna says in the Bhagavad Gita, Arti, Artarti, Jnani, Jigyasu, 4 categories of people generally come to me. Dan seperti halnya bagaimana Krishna menyampaikan dalam Bhagavad Gita, ada 4 jenis orang yang mendekatkan dirinya kepada Krishna dalam Bhagavad Gita. Arti means one who has got problems, difficulties. Dan artinya orang yang memiliki permasalahan dan memiliki kesulitan dalam kehidupannya. One who is full of miseries. Seseorang yang penuh dengan penderitaan. Artarti means one who wants money. Dan artinya orang yang menginginkan kekayaan. Jnani means one who wants knowledge. Dan Jnani artinya orang yang mencari pengetahuan. And Jigyasu means one who is inquisitive. Dan Jigyasu artinya orang yang memiliki rasa ingin tahu. So, generally people come for that purpose to the temple. Jadi umumnya orang datang ke temple dengan 4 tujuan tersebut. But those who have understood pure devotion, mereka yang telah memahami dan mampu merasakan pengabdian suci bakti secara murni, they don't ask for anything material. mereka tidaklah menginginkan hal-hal yang bersifat material. What does Naradji say? Apa yang disampaikannya di sana? In the Narad Bhakti Sutra, Naradji says, Anya Vilashata Shunya Jnana Karma Navritam Anukulyana Krishna Anushrilam Tad Bhakti Uttama. Meaning, and then later on Rupa Goswami adopted that verse from Narad Bhakti Sutra. Dari Narada Muni menguraikan sloka dalam Narada Bhakti Sutra yang kemudian dikutip oleh Srila Rupa Goswami dalam karyanya. Anya Vilashata Shunya, we should have 0 material desires. Shunya. Jadi diuraikan kita hendaknya memiliki kosong, jadi tidak ada keinginan material sama sekali. Not for jnana and also for karma. Bahkan tidak terkait dengan jnana ataupun karma. Because jnana and karma are necessary only till the point we come to bhakti. Karena jnana dan karma mungkin hanya dibutuhkan untuk bisa membawa kita sampai pada tataran bhakti. Once somebody situated on the platform of bhakti, jnana and karma are not necessary. Dan ketika seseorang sampai pada tataran bhakti, maka jnana dan karma sebenarnya tidaklah dibutuhkan. So we find that in the Bhagavad Gita, Krishna explains karma yoga, jnana yoga, dhyan yoga, bhakti yoga, all these different processes he's explaining. Dan kita telah menemukan dalam Bhagavad Gita, Krishna menguraikan mengenai karma yoga, dhyana yoga, dan bhakti yoga. Semuanya telah diuraikan secara lengkap. But Arjun fights once he has understood bhakti yoga. Namun di sini Arjuna kemudian memutuskan untuk bertempur
setelah dia memahami dan menerima Bhakti Yoga. He did not fight on karma yoga basis. Jadi Arjuna tidaklah bertempur dengan semangat atau dengan dasar-dasar karma yoga. He did not fight on the basis of Dhyan Yoga, Dhyan Yoga. Begitu pula Arjuna tidaklah bertempur dengan pemahaman Dhyana Yoga ataupun Dhyana Yoga. He fought on the basis of Bhakti Yoga. Dia bertempur dalam semangat pemahaman dari Bhakti Yoga. Nashtamo smriti labdhantam prasadat maya achyuta gata sandeha stito asmi karishye vacharam tava. Now my illusion has gone. Arjuna berkata, kini semua ilusi yang telah menutupiku telah pergi, telah hilang sepenuhnya. My intelligence is well established now. Dan kini kecerdasanku telah benar-benar mantap. By your mercy, O Krishna. Atas karunia Anda, wahai Sri Krishna. Gata sandeha, all my doubts have gone. Segala macam keraguan-keraguanku kini telah pergi, hilang sepenuhnya. Stito asmi, now I am well situated in the proper intelligence. Dan kini aku telah memiliki kemantapan yang kuat pada kecerdasan rohani ini. I am well situated in the proper consciousness. Dan diriku telah berada dalam kondisi kesadaran kecerdasan yang rohani ini. And I will do exactly as you say. Dan aku akan melakukan dengan persis sesuai dengan apa yang kau sampaikan. Karishya vachanam tava, I will do exactly as you say. Dan aku akan melakukannya persis seperti halnya apa yang engkau perintahkan. Karishya vachanam tava. So, Hare Krishna. So we find that Anukulina Krishna Anushilana, whatever Krishna desires, we have to satisfy Krishna. Jadi apapun yang diinginkan oleh Krishna, maka kita hendaknya memberikan apa yang dia inginkan, memuaskan dia sesuai dengan keinginan dia. That is Uttam Bhakti, topmost Bhakti. Dan itulah yang dikenal sebagai utama bhakti atau bhakti yang tertinggi. So, there are many types of Bhakti. Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti. Jadi ada begitu banyak jenis dari bhakti. Ada karma Mishra Bhakti atau Dhyana Mishra Bhakti. But in Gaudiya Vaishnavism, there is no place for them. Tapi di dalam Gaudiya Vaishnava tidak ada ruang bagi mereka. Only pure Bhakti. Anukulina Krishna Anushilanam. Whatever pleases Krishna the most, that is the kind of actions we will commit. Hanya sepenuhnya bhakti yang murni, apapun yang menjadi keinginan dan apapun yang memuaskan Sri Krishna, hanya itulah yang menjadi tindakan yang akan kita lakukan, yang akan menjadi keinginan kita. That is the meaning of Sharnagati. Dan itulah yang merupakan makna dari Sharnagati. Now, when Chaitanya Mahaprabhu was having a conversation with Rai Ramananda, Ketika Chaitanya Mahaprabhu melakukan percakapan dengan Ramananda Raya in Madhya Lila chapter 8, dalam sejarah cerita mereka Madhya Lila bab 8, very, very important chapter to understand pure Bhakti. sebuah bab yang begitu penting untuk bisa memahami bhakti yang murni. Rai Ramananda Mahaprabhu asked Rai Ramananda one question. Chaitanya Mahaprabhu bertanya kepada Raya Ramananda sebuah pertanyaan. What is the highest goal? Apa yang merupakan tujuan yang tertinggi? And you have to speak from scriptures by giving examples. Dan engkau harus menjawabnya dengan mengutip dari sastra dan juga memberikan sebuah contoh atau alasan. Rai Ramananda is none other than Vishakha Sakhi. Dan Ramananda Raya tidaklah berbeda dengan Vishakha Sakhi. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna of Vrindavan in the mood of Srimati Radharani. Sedangkan Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri di Vrindavan dalam sikap perasaan dari Srimati Radharani. Last 18 years he spent in Jagannath Puri in the Gambira. Dan 18 tahun terakhir dari kehidupannya, dia sepenuhnya habiskan bersama dengan para penyembahnya di Gambira. With two most intimate associates.
di mana dua orang rekan intim dari Satchitananda Mahaprabhu, Rai Ramananda and Swarup Damodar Goswami. jadi dua orang itu adalah Rai Ramananda dan Swarup Damodar Goswami. Rai Ramananda is Vishaka Sakhi and Swarup Damodar Goswami is Lalita Sakhi. Rai Ramananda adalah Vishaka Sakhi, sedangkan Swarup Damodar adalah Lalita Sakhi sendiri. So when he met, he told, please tell me from the scriptures with proof, evidence, what is the goal, highest goal of life? Dan di sana beliau kemudian bertanya, mohon uraikan padaku beserta dengan bukti dari uraian kitab suci apa yang merupakan tujuan tertinggi dari kehidupan. So Rai Ramananda is saying, he quotes some verses from Bhagavad Gita. Jadi Ramananda Daya kemudian mengutip sebuah sloka dari Bhagavatam. He quotes the verse from Karma Yoga. Dia mengutip sebuah sloka yang berkaitan dengan karma yoga. Yad karosi yad asnasi. Di sloka yang karosi. And Chaitanya Mahaprabhu says, Iho Bahya Ageho, this is external. Please tell me more. So Mahaprabhu is rejecting that sloka in one sense. Dan pada saat itu Satchitananda Mahaprabhu berkata bahwa ini hanyalah hal eksternal. Mohon sampaikan lagi. Artinya beliau menolak hal ini secara halus. He's speaking from that verse, Brahma Bhuta Prasanna Atma, that verse. And when he speaks that, Mahaprabhu says, Iho Bahya, this is external. Tell me more. Dan beliau kemudian Ramananda Raya kemudian kembali menjawab dari sloka Brahma Bhuta Prasanatma. Kemudian Satchitananda Mahaprabhu kembali menjawab, meresponnya dengan berkata, ya Bahaya, ini semua hanyalah bersifat eksternal. Brahma Bhuta Prasanna Atma Nasruchati Nakakshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktir Labhyate Param. One who is fully realized, Seorang yang sepenuhnya telah menginsafi, one who is completely on the spiritual platform, seseorang yang sepenuhnya telah berada dalam tataran spiritual, is always very happy. mereka senantiasa berbahagia. He does not hanker after or lament. Dia tidaklah pernah bersedih ataupun menginginkan. And he looks upon everybody equally. Everybody as the spirit soul. Dia akan melihat setiap orang dengan setara sebagai sang jiwa sama. Such a devotee Penyebab seperti itu will obtain my highest bhakti. akan dapat mencapai bhakti yang tertinggi kepadaku. Chaitanya Mahaprabhu says this is external. Iho Bahya. Age kaho. Lalu Satchitananda Mahaprabhu kemudian menyampaikan bahwa hal ini hanyalah bersifat eksternal. Then he talks about the best verse of Bhagavad Gita. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vrajam aham tam papebhyo mokshasami ma sucha. Kemudian dia kembali mengutip sloka dari Bhagavad Gita yang merupakan sloka utama dari Bhagavad Gita. And Chaitanya Mahaprabhu says, Iho Bahya Agilo. Dan Satchitananda Mahaprabhu kembali menyampaikan bahwa ini adalah hal yang bersifat eksternal. So Mahaprabhu rejects even that verse, Sarva dharman parityajya. Jadi Satchitananda Mahaprabhu bahkan menolak sloka tersebut yang telah disampaikan. I see a lot of faces that are surprised. Even I was surprised when I first read it. Jadi ada banyak yang mungkin wajahnya terkejut, bahkan Prabhunya juga terkejut ketika pertama kali membacanya. So why does Mahaprabhu especially reject Brahma Bhuta Prasannatma sloka and also Sarva Dharman Parityajya? Mengapa kemudian Satchitananda Mahaprabhu menolak dua sloka tadi, Brahma Bhuta Prasanatma dan Sarva Dharma Parityajya tersebut? Why? Mengapa? I would like to ask. It's not a test. Ya, Prabhunya ingin mendengar apa yang ada yang ingin mencoba menjawab. Ini bukanlah sebuah ujian. Just a genuine attempt Krishna appreciates. Mungkin hanya usaha kecil saja supaya kita bisa berusaha, Krishna yang akan mengapresiasi. Just like when a child is learning how to walk, it falls down many times, but the parents are very happy just looking at the attempt. Mungkin halnya ketika seorang anak yang baru berusaha berjalan, mereka akan jatuh dan jatuh lagi, dan orang tuanya akan melihat usaha dan berbahagia melihat anaknya berusaha seperti itu. So what do you think is the reason? Yes, Prabhuji? Apa yang menjadi alasannya? Krishna Prabhu?
is like preaching Yamcha. Yeah, and then the next sloka emphasizes on moksha. No, So it's no, no, no. Brahmabhuta Prasanna Atma is not necessarily on the Gyan platform. The Acharyas have given a commentary. Jadi sloka Brahmabhuta itu dalam mungkin dalam tataran dhyana dan karena Dhamma Pariteja mempunyai keinginan untuk moksha. Jadi para acharya sebenarnya memberikan komentar mengenai sloka itu bahwa Brahmabhuta Prasanna itu bukan dalam tataran dhyana. And why I am saying so much without first not even entering into the bhajan, this is a very important concept for the Gaudiya Vaishnavas. Jadi ini adalah sebuah konsep yang benar-benar penting bagi para Gaudiya Vaishnava sehingga akan diuraikan hal ini sebelum masuk dalam bhajan ini. Chaitanya Mahaprabhu did not like the word Brahmabhuta. Chaitanya Mahaprabhu tidak senang dengan kata Brahmabhuta. Because generally, the general public and most of the people who do not understand the pure devotional conclusions, Karena umumnya orang-orang yang tidak memahami kesimpulan yang murni yang sebenarnya dari Bhagavatam tersebut. then that Brahmabhuta can also mean Mayavadis. Bagi mereka Brahmabhuta mungkin juga bermakna tataran dalam tataran Mayavadi. And that is the reason why Srila Prabhupada had to write Bhagavad Gita as it is. Oleh karena itulah yang merupakan alasan Srila Prabhupada menuliskan Bhagavad Gita sebagai Bhagavad Gita menurut aslinya. Because in Sanskrit, one word has many meanings and they are all correct. Karena dalam bahasa Sanskrit satu kata memiliki begitu banyak arti dan semua arti itu adalah benar. But the most correct is when a pure Vaishnava translates it. Namun atau arti yang paling benar adalah ketika arti itu diterjemahkan oleh seorang Vaishnava Acharya. So, the Brahmabhuta, he did not like it because he will think that so many people in the world, they will be thinking that this belongs to a Mayavadi section. Jadi, Saudara Mahaprabhu tidak menyukai bagian itu karena orang-orang mungkin akan mengira bahwa tataran Brahmabhuta itu adalah tataran yang dimiliki oleh bagian atau para pengikut dari Mayavadi. That is for the general public. They will think like that. Dan itulah yang merupakan hal yang mungkin dipahami oleh orang-orang umum. Mereka mungkin akan berpikir dengan cara demikian. Now, let's go to the next most important verse that Ramanand mentions. That Srila Raman says that Sarva Dharman Parityaja Shlok. Why Chaitanya Mahaprabhu said Iho Payo, this is external. Aage kaho, tell me more. Lalu dalam sloka Sarva Dharma Parityaja ini, mengapa kemudian Chaitanya Mahaprabhu menolaknya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang bersifat eksternal, mohon sampaikan lagi lebih dalam. Why is that? Mengapa kira-kira? Anybody would like to try? Ada yang mau mencoba untuk menjawabnya? Right, the Prabhuji in the back. Are you able to hear what he's saying? Because that's the mood of that sloka is not included in Prema Bhakti. It's not going toward Prema Bhakti. Very nice. I like your answer. But why is it not going towards Prema Bhakti? Good answer. But what is the reason? Jawaban yang bagus, tapi mengapa dalam sloka itu tidak menuju ke arah Prema Bhakti? Where is the microphone? Why you take it back? Tidak ada hal yang sebetulnya berada di luar dari kondisi luar, tapi ada dalam hati para acharya.
Because Prema Bhakti is not made sense in the Veda, but it's deep inside of the heart of the Acharya. It's not there. That is true. Anyways, to save time, I will give the proper reason as we have heard from the proper sources. Ya, itu adalah hal yang benar. Namun yang menjadi konteks di sini dari jawaban alasan Satchitananda Mahaprabhu menolak sloka tersebut. When Arjun said, Nastamo Smriti Labdha, now everything is clear, my doubts have been cleared, I'm established with my intelligence, and I will do exactly as you say, O Krishna. Ketika Arjuna berkata Nastamo Smriti Labdha itu, bagaimana keraguan-keraguannya telah hilang sepenuhnya, dan aku akan melakukan seperti halnya apa yang kau inginkan, wahai Sri Krishna. But before that, Krishna has to give that guarantee, Ma Sucha, do not fear. Tapi dalam sloka itu Krishna harus menyampaikan sebuah jaminan. Beliau berkata Masucaha, jangan takut, jangan khawatir. After finishing almost the entire Bhagavad Gita up to sloka 18 chapter 65, he still has to give guarantee, do not fear. Jadi setelah menyampaikan keseluruhan isi Bhagavad Gita, bahkan hingga 18 sloka 65, masih beliau harus memberikan sebuah jaminan di sana, jangan takut, jangan ragu. But he does not have to give that guarantee to the gopis of Vrindavan. Masucha. Bagi para gopi, Sri Krishna tidak perlu memberikan jaminan, mengatakan Masucaha kepada mereka. So the gopis' surrender or Sharnagati is much higher than Arjun's. Artinya, penyerahan diri dari para gopi jauh lebih besar daripada penyerahan diri Arjuna sendiri. Because the gopis' surrender was they left their homes, their husband, their children, their family, and went to see Krishna. Karena penyerahan diri para gopi, mereka harus meninggalkan rumahnya, suaminya, anak-anaknya, segalanya untuk bisa pergi menuju kepada Sri Krishna. Out of pure love. Atas rasa cinta bhakti yang murni. So, but Krishna, when he said go back, it looks very bad in the society. When your husband will wake up, he will not find you. When your children will wake up, they will not find the mother. When your mother-in-law will wake up, they will not find you. So, I think you should leave and go back. Pada saat itu Krishna kemudian berkata kepada para gopi, engkau kembalilah. Karena jika suamimu ataupun ibu mertuamu, keluargamu tidak melihat engkau pada saat mereka bangun, maka itu adalah hal yang sangat buruk. Maka daripada itu kembalilah ke rumah masing-masing. He was testing the gopis, their Sharnagati. Dan pada saat itu Krishna menguji penyerahan diri atau Sharnagati dari para gopi. First he calls them by playing the flute, that is the Venugi in the Srimad Bhagavatam. Pertama, Sri Krishna memanggil para gopi dengan memainkan serulingnya yang dikenal sebagai Venu Gita. And then he says, go back when they come. Dan kemudian Krishna berkata, pulanglah kembali. But they say, no, Tapi kemudian mereka menolak, tidak, kami tidak ingin pulang. we are fully surrendered to you. Kami sepenuhnya berserah diri kepada Anda. That is our Sharnagati. Itulah yang merupakan penyerahan diri hamba. Therefore, Krishna did not have to guarantee that you surrender to me and I will take care of all your sinful reactions because you have left your husband, you have left your home, you have left your family. Jadi oleh karena itu, Krishna pada saat itu tidaklah perlu untuk memberikan jaminan bahwa aku akan memberikan jaminan bahwa janganlah takut, semua dosa akan aku ambil dan lain sebagainya. Bahkan ketika para gopi telah meninggalkan segalanya, keluarganya, suaminya dan anak-anaknya dan segalanya. Therefore, the bhakti or the surrender, Jai Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi, Sudarshan Chakra ki Jai, Patita Pavan Nitai Gaur Sudarshan Prabhupada Gaudiya Guru ki Jai. Therefore, the surrender or Sharnagati of the gopis of Vrindavan is much higher than the surrender of Arjuna. Oleh karena itu, penyerahan diri dan juga pengabdian para gopi di Vrindavan jauh lebih besar daripada Arjuna sendiri.
So we are not saying that don't study Bhagavad Gita. Kita tidaklah menyampaikan untuk tidak mempelajari Bhagavad Gita. We are Vaidhi Bhaktas, so we have to study Bhagavad Gita, chant our minimum 16 good rounds, follow the 4 regulative principles. Jadi tentu saja kita harus mempelajari Bhagavad Gita, mengikuti 4 prinsip, berjapa 16 putaran. But we are only giving information based on Chaitanya Mahaprabhu's consciousness of what is the highest. Namun kita di sini ingin memahami dan memberikan informasi berdasarkan atas apa yang menjadi isi pikiran ataupun apa yang disampaikan oleh Chaitanya Mahaprabhu dalam mencari pengetahuan yang tertinggi yaitu Bhaktivinode. Srila Bhaktivinoda Thakur has presented this Sharnagati in the form of the book Sharnagati. Dan Srila Bhaktivinoda Thakur kemudian menguraikan mengenai Sharnagati ini dalam buku beliau yang bernama Sharnagati. Sharnagati has 6 branches or 6 parts. Dan Sharnagati diuraikan mengenai 6 bagian atau 6 cabang. First one, according to Srila Bhaktivinoda Thakur, how he has presented it is humility, dainya. Dan yang pertama yang diuraikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur merupakan bagian dari Sharnagati adalah dainya ataupun keturunan hati. The second part is known as Atmanivedana. Yang kedua dikenal sebagai Atmanivedana. So giving everything to Krishna, whatever we have. Artinya memberikan segalanya apapun yang kita miliki kepada Sri Krishna. Third part is, or the third branch is Gopritevara, meaning Krishna is my provider. Dan yang ketiga dikenal sebagai Gopritevara. Artinya Krishna lah yang akan memberikan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hamba. Like food, Seperti halnya makanan, house, rumah, house, and so many things he is giving. Actually, it belongs to him. dan apapun yang sebenarnya kita peroleh itu ataupun semuanya itu adalah diberikan oleh Sri Krishna. And he is providing just like how we provide or give to our children all the basic necessities. Dan itu diberikan oleh Sri Krishna seperti halnya Krishna orang tua memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Not only that, he also gives us the highest rasa, because he is Rasa Vaisa, he is the ocean of rasa. Dan tidak hanya itu, beliau juga memberikan rasa yang tertinggi karena dia adalah rasa Vaisa. Beliau adalah lautan dari segala rasa. So that's the third one. Gopirava. Avashya Rakshime Krishna Vishwasya Palan. Krishna will always protect me. I have full faith. Dan yang keempat adalah Avashya Rakshime Krishna Vishwasya Palan. Artinya Krishna pasti akan melindungi hamba dalam apapun kondisinya. And the fifth one is Bhakti Anukula Karya Karejo Svikar. Meaning, whatever is for our, we should do those things. Kelima, apapun yang mendukung bakti itu, maka kita harus mengikutinya dan kita harus menerimanya. And the sixth one is Bhakti Pratikula Bhav Angikar. Whatever is not good for Bhakti, we will reject. Dan yang keenam, apapun yang tidak mendukung bakti, maka semua hal itu hendaknya kita tolak. So this is the process of Sharnagati, where all 6 are very important. Dan inilah yang merupakan proses dari Sharnagati, di mana karena proses ini adalah semuanya penting. Srila Bhaktivinoda Thakur, in the introduction song of Sharnagati book, he says, Di dalam pengantar dari buku Sharnagati ini, Srila Bhaktivinoda Thakur menyampaikan, Sharanga Sharnagati hoibe jar tar pratna sune Vrajendra Kumar. One who is fully surrendered with 6 angas, or the 6 branches of Sharnagati, then Krishna must listen to him. Diuraikan oleh Srila Bhaktivinoda Thakur bahwa mereka yang mengikuti bagian cabang dari Sharnagati ini, maka Krishna harus mendengarkan apa yang diinginkannya. Sometimes, being in ISKCON for many years, we are chanting, taking prasadam, reading Prabhupada's books, and so many good activities we are doing. Kadang kita telah berada dalam ISKCON dalam waktu yang panjang, berjapa, mengikuti pelayanan bakti, menerima prasadam, berbagai macam hal-hal yang mendukung.
And sometimes we pray to Jagannath or Gauranga or Krishna. Oh my dear Krishna, please hear my prayers. Kadang kita berdoa kepada si Jagannath, si Gauranga, kita berdoa, oh Krishna, mohon dengarkan doa hamba. But it is not necessary that Krishna always listens to our prayers. Tapi sebenarnya tidaklah harus Krishna senantiasa mendengarkan doa kita. Sometimes he does, sometimes he does not. Mungkin kadang-kadang beliau mendengarkan, kadang-kadang beliau tidak mendengarkan. So some devotees ask, why? 40 years I am in this ISKCON chanting and all these activities, but why Krishna is not listening to my prayers? Orang menjual mungkin bertanya, kenapa Krishna tidak mendengarkan? Saya telah melakukan pelayanan bakti, berjapa dan lain sebagainya di ISKCON dan melakukannya, mengapa Krishna tidak mendengarkan? So we have to ask one more question to those persons who are thinking like that. Kita harus menanyai orang itu, balik bertanya kepadanya bagi mereka yang berpikir seperti itu. Are we fully surrendered with the 6 branches of surrender or Sharnagati? Apakah kita sudah benar-benar melakukan penyerahan diri dengan ke-6 bagian dari penyerahan diri tersebut? Are we so humble like Pranadapi? Apakah kita telah benar-benar begitu tulus hati seperti halnya Pranadapi Sumisina tersebut? Do we give everything to Krishna? Apakah kita sudah memberikan segalanya kepada Sri Krishna? Srila Prabhupada sang this song very nicely. Manasa deha geha jo kichumor arpilu tuva pade nanda kishore. And he's saying that my manas means my heart. Jadi dalam penjelasan lagu Manasa Deha Geho yang disampaikan oleh Srila Prabhupada, beliau menyampaikan manasa di sana adalah hati ataupun perasaan hamba. Deha means my whole body. Deha artinya badan kita. Deha means everything I possess, my house, my car, my everything, my business, my bank account. Dan Geha artinya semua yang kita miliki, misalnya rumah, mobil, kekayaan dan apapun itu, yogi cuma. I offer it to you, O son of the young son of Nanda Maharaj. Kemudian ada Tuapadi dan Dakishore, artinya hamba berikan semua itu sebagai persembahan kepada Anda, wahai putra Maharaj Nanda. Our problem is that we love you, Krishna, but beauty, big one. Masalah yang kita miliki adalah kita mungkin menyatakan atau berusaha untuk mencintai Sri Krishna, akan tetapinya sangat kuat di sana. But I love my home. Tapi saya masih menyukai, saya masih terikat pada rumah saya. But I love my bank balance. Saya masih mencintai uang yang saya miliki di bank. So, why should Krishna listen to everything that we ask for? Lalu mengapa Krishna harus mendengar apapun yang kita inginkan, doa-doa kita? So, but only the pure devotee offers everything to Krishna. Jadi hanya seorang penyembah murni bagi mereka akan mempersembahkan segalanya kepada Sri Krishna. It means everything you are giving, not my money, not my degree, not my education. You are the one who is providing me food. You are the one providing me house. You are the one providing me money. Warna itu bermakna kita menyadari bukanlah kecerdasan kita, ijazah kita, kemampuan kita yang memberikan semua yang kita miliki ini, tapi kita meyakini Krishna lah yang memberikan segalanya, makanan, rumah, dan apapun yang kita miliki sekarang. And the fourth one, Avasya Rakshimi Krishna Vishwasabala, full faith like Prahlad Maharaj, like Krishna will protect me. Benar-benar teguh seperti halnya Prahlad Maharaj, bahwa Krishna akan memberikan perlindungan kepada para penyembahnya. So, and the fifth one that we will quickly discuss is Bhakti Anukul Karya Kare Jo Svikar. Are we doing everything that is good for Bhakti, or sometimes we are cheating a little? Dan yang kelima, apakah kita benar-benar melakukan segala hal yang benar-benar mendukung bakti kita, atau kadang-kadang kita justru melakukan hal-hal yang buruk, artinya melakukan kecurangan dalam kehidupan ini? We have to ask ourselves those questions. I'm not going to ask any one of you.
Jadi ini hendaknya menjadi pertanyaan yang kita berikan bagi diri kita sendiri. So, in this section, Srila Bhaktivinoda Thakur is, in every section, he has composed 7 songs, 4 songs, 4 songs, 6 songs. Like that, he has composed in each branch of Sharnagati different songs. Dan di dalam masing-masing cabang dari Sharnagati ini, Srila Thakur telah menyusun beberapa lagu, seperti 7 lagu, 4 lagu. Jadi semua bagian dari Sharnagati ini memiliki lagu-lagu khusus di dalamnya. In this song, he is saying, the Shuddha Bhakti Charana Renu Bhajane Anukula. What is good for our bhajan is the dust of the devotees. Dan di dalam Pure devotee. Srila Bhaktivinoda Thakur mau menyampaikan bahwa hal yang baik yang mendukung dalam bakti kita adalah teguh dari kaki karma seorang penyembah murni. Unless and until Srimad Bhagavatam says Mahatpada Raja Abhishekam, unless and until we do Abhishek with the dust of the pure devotees, we cannot cross over this material world. Dalam Bhagavatam telah diuraikan bagaimana hanya jika seseorang yang telah melakukan abhisheka, jadi memberikan tubuhnya debu dari kaki karma seorang penyembah murni, barulah dia akan bisa sampai pada bakti yang murni. Bhakti Seva Parama Siddhi Prema Ladikar Mula, and the service or the Seva of Vaishnavas is the plant of Prema Bhakti. Dan pelayanan bakti kepada seorang penyembah murni yang merupakan benih dari atau akar dari segala macam bakti prema, rasa cinta kasih yang murni. So, what is good for our bhakti? Number one, somebody I want you all to count. Number one, Jadi mungkin bisa membantu untuk menghitung apa the saja yang baik. dust of the lotus feet of pure devotees. Yang pertama adalah debu dari kaki karma seorang penyembah murni. Number two, the service of the Vaishnavas. Dan yang kedua adalah terima kepada para Vaishnava. Then in the next verse he's saying Madhavatithi Bhakti Janani Jatane Palana Kori. Meaning, Madhavatithi means Ekadashi. It means now the next one is Gaur Purnima. After that, Ram Navami. Like that, there is Madhavatithi, Janmashtami, Balram Jayanti. This is all Madhavatithi. Jadi Madhavatithi Bhakti Janani, Madhavatithi artinya hari suci. Seperti halnya ini adalah Ekadashi. Berikutnya kita akan merayakan Gaur Purnima, kemudian Ram Navami, Janmashtami dan lain sebagainya. Perayaan-perayaan dan hari suci itulah dikenal sebagai Madhavatithi. So today is Madhavatithi. Jadi hari ini adalah Madhavatithi. The Tithi that Madhav or Krishna loves. Tithi atau hari yang sangat dicintai oleh Sri Krishna. And it is said here that Bhakti Janani, it is the mother of devotion. Dan diuraikan di sini ini adalah sebagai Bhakti Janani, sebagai ibu dari sikap pengabdian suci bakti. And with great endeavor, I will follow these tithis. Dan dengan segala semangat, dengan penuh keinginan yang kuat, aku akan mengikuti semua hari-hari suci ini. With great respect, I will follow these tithis. Dengan penuh rasa penghargaan, jadi menghargai dan menghormati hari-hari ini, aku akan mengikutinya dengan penuh perasaan yang. So whatever we eat on Ekadashi, same things we should eat for Gaur Purnima, Ram Navami, Janmashtami, etc. We should not make, many temples are making this big mistake of making both prasadams. No, Prabhupada said not to do that. Jadi banyak tempel yang menguraikan mengenai perayaan-perayaan lainnya. Gaur Purnima, Ram Navami, mereka membuat dua jenis prasadam. Jadi oleh karena itu kita hendaknya mengikuti uraian bahwa dalam proses itu, dalam perayaan-perayaan hendaknya diikuti seperti halnya Ekadashi bersama. Then that is point number 3. Then 4. Krishna Vasati Krishna Vasati Boli Parama Adar Boli. Wherever my dear
the pastimes of Krishna happen, I will go to those places and I will very, very nicely, respectfully accept those places as places of pilgrimage. Dan dimanapun tempat-tempat rohani Krishna melakukan lilanya, aku akan pergi ke tempat itu. Karena tempat-tempat itu adalah tempat perziarahan yang memberikan begitu banyak karunia. Parama Adarabori, great respect, I will visit all those places of pastimes where Krishna performed them, or where Krishna stayed, like Vrindavan as an example. Dan aku akan mengunjungi tempat-tempat itu dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur untuk mengunjungi tempat yang penuh. So that's point our bhakti, accepting. Itu adalah poin keempat yang baik untuk bhakti kita yang harus kita lakukan untuk diterima. Srila Bhaktivinode Thakur says, Gauramar jai sab sthane karolo brahmana ronge, sei sthana hedibo ami pranay bhagat sange. So, point number 5 is, wherever my Chaitanya Mahaprabhu went, Gaur Amar, that is the way we should feel. This is my Chaitanya Mahaprabhu, my Nityananda Prabhu, my Prabhupada. Jadi Gauranga Amara artinya adalah Chaitanya Mahaprabhuku. Jadi inilah yang tandanya menjadi perasaan kita bahwa ini adalah Gaurangaku, Satchitanandaku dan sebagainya. So wherever they went, I will go to all those places. Manapun mereka pergi, aku akan mengunjungi tempat-tempat tersebut. But what is the condition? What is the condition? What is the condition? You have to translate that. Dan apakah yang merupakan syaratnya? Pranay Bhagata Sange. Pranay Bhagata Sange. Meaning with those devotees who really understand the way of Vaishnava, those devotees who have understood the loving affairs of Radha and Krishna. Jadi kita harus mengunjungi tempat-tempat tersebut bersama dengan para penyembah yang mengerti satwa dan memahami filsafat dan pemahaman di dalam tersebut. Not with some guide paying 5,000 rupees or 2,000 rupees and taking a taxi and he say, here, this is Barsana, this is Nangram, this is Kadam, this is Vrindavan, this is Mathura. No, not with such guides. Jadi tidak pergi ke sana hanya dengan seorang guide yang menyampaikan, oh ini adalah Barsana, ini Nangram, ini Mathura. Tidak dengan cara seperti itu. With guides you go to see something. Dengan pemandu itu, guide itu kita bisa berjalan-jalan lihat pemandangan. Like there are so many guides in Bali. Seperti halnya di Bali ada banyak guide. You give them some money and they will take you to the different places. Berikan uang guide itu dia akan membawa kita untuk mengunjungi di banyak tempat. And most of them don't even know the importance of your important temples. Dan bahkan banyak di antara mereka tidak mengetahui makna dan pentingnya tempel-tempel tersebut. We went to the Baisakhi temple a few days ago and he didn't know anything. Jadi kita pergi ke Baisakhi dan di sana tidak memahami apapun itu. Yeah. So that is what guides do. Dan itulah yang menjadi pekerjaan para guide. But a devotional person in devotional service, situated very well, knows the importance of those places of pilgrimage. Namun seorang penyembah yang murni, mereka mengetahui makna penting dari tempat-tempat suci berjarahan itu. I will travel to all those places with such devotees. Jadi saya akan tempat suci itu bersama dengan penyembah murni tersebut. So that is point number. Dan itu adalah 5. poin kelima, That is good for bhakti. yang mendukung bhakti kita. Now, mridanga vadya sunite mana avsar badaya chhe. Whenever I hear the sound of mridanga, Jadi di apa suara mridanga yang kudengar, aku senantiasa ingin untuk datang ke tempat itu untuk mendengarkan suara mridanga dan suara kirtan. Di manakah suara itu berasal? Saya ingin untuk mendengarkannya. and I will listen to those kirtan, that is Gaur Bihita Kirtana Suni. Hridaya Ananda Hridaya Nache.
I will listen only to those kirtans that have been approved by Chaitanya Mahaprabhu. Dan di sini kemudian diuraikan, aku hanya akan mendengar yang telah diterima, yang telah diakui oleh Satchitananda Mahaprabhu. Not any kirtan composed by anybody. Jadi bukan kirtan-kirtan apapun yang ditulis oleh orang-orang. In India, we find there are so many different composers who compose bhajans. Jadi di India kita menemukan begitu banyak bhajan yang ditulis oleh penulis-penulis di sana. They are nothing but scholars. Jadi mereka hanya seorang sarjana biasa. And some of them are also drinking. Dan bahkan beberapa di antara mereka adalah pemabuk-mabukan. Without drinking, they can compose. Tanpa mabuk seperti itu, mereka mungkin tidak bisa menyusun lagu itu. So if we have such kirtans or bhajans, we will not get any benefit. Jadi ketika kita mendengar kirtan seperti itu atau bhajan seperti itu, kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun. We are pure Gaudiya Vaishnava line. Jadi kita adalah jalur Gaudiya Vaishnava yang murni. What does Srila Vishwanath Chakravarti Thakur say? Lalu apa yang menjadi pernyataan dari Srila Vishwanath Chakravarti? Meaning in the Mangalarti. Tepat persis apa yang menjadi arti dari Mangalarti. Mahaprabhu Kirtan Nitya Gita. Di Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita. So that kirtan that pleases Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kirtan-kirtan tersebut yang memuaskan si Chaitanya Mahaprabhu. So we make sure that we only listen to bhajans and kirtans that are within Gaudiya Vaishnavism, not outside. Kita harus memastikan diri kita hanya mendengarkan kirtan-kirtan yang berada di dalam Gaudiya Vaishnava ini, bukan kirtan-kirtan yang lain. If we want to really advance in Krishna consciousness in our Gaudiya line, in the line of Mahaprabhu, Jika kita benar-benar ingin maju dalam bhakti kita, dalam garis perguruan Gaudiya Vaishnava, di ajaran dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. so many details in this, but I don't have that much time. Jadi ada banyak hal detail mengenai hal ini, tapi waktu tidak memungkinkan. Then he says, this was which point? Dan Mridanga berikutnya, Vajya Sunita Mana, Loksar Sadayache, point number 6. Number 7, I will only listen to kirtans that will please Chaitanya Mahaprabhu. ya, jadi itulah nomor 6 Mridanga Vajya dan Gauranga Gita itu adalah hanya akan mendengarkan kirtan yang diterima oleh si Gauranga Mahaprabhu yang memuaskan beliau. Just to remind everybody, this is the part of Sharnagati where whatever is good for bhakti, we will do. Jadi ini adalah bagian dari Sharnagati yang berkaitan dengan hal-hal baik yang mendukung bhakti akan kita lakukan. So how many points Srila Bhaktivinoda Thakur has so far mentioned? Jadi berapa poin yang telah diuraikan oleh Srila Bhaktivinode Thakur In this bhajan that is good for bhakti? dalam bacaan ini yang mendukung bhakti kita? Sudah berapa poin? 7 points. Thank you. 7. Then he says, Jugal Murti Tekiya Mora Parama Ananda Hoy. Whenever I see Jugal Murti means Radha Krishna. Jadi Jugal Murti artinya Radha dan Krishna. That is Jugal means two. Jadi Jugal artinya dua. And Murti means Vigraha, or the two deities. Murti artinya arca, Vigraha artinya arca. So when I see the darshan of them, my heart jumps in joy. Jadi ketika kita melihat beliau melakukan darsan kepada beliau, hati kita menjadi penuh dengan kebahagiaan. That is also the process of advancing by taking darshan of Radha Krishna. Not just like many temples, only Krishna. Jadi bukan mengunjungi tempel-tempel yang lainnya, hanya tempel Krishna, Radha Krishna, dua pasangan ini. Even those who are believing in Vaikuntha, it should be Lakshmi Narayana, just not Narayana alone or just not Lakshmi around. Jadi mereka di sini tidak Narayana sendiri atau Lakshmi sendiri, tapi Lakshmi Narayana. Srila Prabhupada has written, recently I gave a class, in that in Srimad Bhagavatam, Prabhupada says, dalam sebuah kelas, kami membaca dari uraian penjelasan Srila Prabhupada. when we worship Lakshmi alone, that is we are like Ravana. Dia Lakshmi sendiri, maka itu sama dengan Ravana. Why? Ravana wanted to enjoy Lakshmi, Sita Devi.
Kenapa? Karena Ravana ingin untuk menikmati Laksmi atau Sita Dewi sendiri. When we want to use Lakshmi just fully and nothing for Krishna conscious purposes, then we Jadi kita hanya menggunakan Laksmi yang ini, maka itu tidak berbeda dengan Ravana. Srila Prabhupada says, where is the position of Srimati Lakshmi Devi? Dan Srila Prabhupada menguraikan lalu di manakah posisi dari Srimati Laksmi Devi? At the lotus feet of Lord Narayana. Di kaki palma dari Sri Narayana. That is the proper use of Lakshmi. Itu adalah cara yang benar untuk menggunakan Laksmi. That is the proper service of Lakshmi Devi. Dan itulah pelayanan dari Laksmi Devi. So, देखिए हमारा परम आनंद होए by seeing both of them, Radha Krishna, the topmost Lakshmi and the topmost personality from everything emanates, Janmadi Yasya, is Radha Krishna. Dan kita hanya melihat satu pasangan luar biasa ini. Jadi yang tertinggi dari pasangan-pasangan lainnya yakni Radha dan Krishna. Because all the Lakshmis, their source is Srimati Radharani. Karena Srimati Radharani lah yang merupakan sumber dari semua Laksmi itu. And all the other avatars are the Krishna is the source. Dan dari semua avatar Krishna lah yang merupakan sumbernya. So that is point number 8. Dan itulah poin nomor 8 which is good for our bhakti. yang baik untuk bhakti kita. That is why it is so important to come to the temple and take darshan. Oleh karena itu sangat penting untuk datang ke temple dan kemudian melakukan darshan. And then point number 9, prasada seva korite hoy sakala prapancha joy. When I take Krishna prasadam, it makes my senses victorious. Dan diuraikan ketika kita melayani prasadam, maka indria-indria itu akan menjadi penuh dengan kejayaan. What do we say when before we take prasadam? What prayers do we recite? Doa apa yang kita sampaikan, ucapkan sebelum kita melayani prasadam? That is also composed by Srila Bhaktivinode Thakur. Jadi doa itu juga disusun oleh Srila Bhaktivinode Thakur. I Sharira Vidyajal, Jadendriya Tayakal, Jive Fele Vishashagare. Right? Actually on Ekadashi we don't say that. Jadi tentu saja sebenarnya pada hari Ekadashi kita tidak membaca doa itu. So this body is a network of ignorance. Jadi badan ini adalah sebuah jaringan atau jalan kebodohan. And all our senses, they bring our death. Dan semua indria-indria ini akan membawa kita kepada kematian. And the most difficult to control amongst all the senses is the tongue. Dan yang tersulit untuk dikendalikan dari semua indria itu adalah lidah. Very difficult to control in this whole world, the tongue. Jadi sangat sulit untuk mengendalikan lidah di dunia ini. But Krishna is so kind. Namun Krishna begitu murah hati. He is so kind that he gives his prasadam. Namun beliau benar-benar murah hati karena beliau kemudian memberikan kita karunia beliau prasadam. So that we can make our tongue victorious. Sehingga kita bisa membuat lidah kita penuh dengan kejayaan. Tongue is most difficult to control. Lidah ini adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. One time there was a fight between the tongue and the teeth. Suatu ketika ada sebuah persaingan antara gigi dan lidah. And the teeth said that, you know what? You keep quiet, otherwise I will crush you. Gigi kemudian berkata, kamu harus diam. Jika tidak, aku akan menggigit lidah. Aku akan menggigit kamu. And you know what the tongue said? Kemudian apa yang disampaikan oleh lidah? If I say something wrong, all the teeth will be gone. Lidah kemudian menjawab, jika semua yang akan artinya lidah ini begitu kuat. Tongue should be only used for two purposes. Oleh karena itu lidah itu hendaknya digunakan hanya untuk dua tujuan. Taste Krishna prasadam Melayani, merasakan Krishna prasadam and glorify Krishna. dan mengagungkan, memuji Sri Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Prasada seva korite hoy sakala prapancha joy. The next one, what's this point number? Tadi prasada sewa poin nomor berapa?
9. 9. Very nice. Then, very beautiful. Next thing he says, Je dire grihe bhajana dekhi grihe te golok bhai. Whenever I see there is bhajan in my house, that house becomes golok. Dan beliau melanjutkan, apapun diriku melihat bhajan berlangsung di rumahku, maka rumah itu akan menjadi goloka. Now, Golok Vrindavan is just not a geographical location. Jadi goloka Vrindavan itu bukanlah suatu lokasi yang bersifat geografis di suatu tempat itu. It is also consciousness. Namun itu adalah juga merupakan suatu keadaan kesadaran. Sharnagati Thakur says, Jatha Vaishnava Gana Sahi Sthan Vrindavan. Meaning, wherever there are pure Vaishnavas, that place becomes Vrindavan. Jadi Sharnagati Thakur menyampaikan, dimanapun tempat itu, di mana Vaishnava berada, maka tempat itu adalah Vrindavan. So whenever we see bhajan in our home, we have maybe 2 children, we have wife, brother, sister, father, mother. If we all sit together and do bhajan, that place becomes Golok Vrindavan. The home becomes Golok Vrindavan. Jadi kapanpun ada keluarga, anak, kemudian istri ataupun sanak-sanak keluarga lainnya di rumah, kita melakukan bhajan, maka rumah itu akan menjadi Vrindavan. That means we must do bhajan at home. That is conducive to our Krishna consciousness. Activities that are good for bhakti, meaning we must do bhajan at home. Artinya, kita harus melakukan juga bhajan di rumah yang merupakan hal yang membantu bhakti kita untuk dilakukan bersama. Point number 10. Itu adalah poin nomor 10. Now number 11. Sekarang nomor 11. Charana Siddhu Dekhiya Ganga Sukhna Sima Pai. Whenever I take darshan of the holy rivers like Ganga or like Jamuna or some holy rivers, then I am very, very happy. Jadi yang berikutnya, kapanpun kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk melihat sungai-sungai yang suci seperti halnya Ganga, diriku kemudian akan menjadi penuh dengan kebahagiaan. There is no limit to my joy. Sukhna Sima Pai. Jadi tidak ada batasan dari kebahagiaan yang kuperoleh. So we should always take darshan of the rivers and take their blessings. Oleh karena itu kita hendaknya berusaha untuk mendapatkan darshan dari sungai-sungai itu dan memohon karunia dari sungai-sungai tersebut. Srila Bhaktivinode Thakur ji was situated on the banks of Navadvip by the banks of Ganga River. Jadi Srila Bhaktivinode Thakur menguraikan dirinya, beliau berada di tepi dari sungai Ganga, beliau berada di sana. So therefore every time he took darshan of Ganga, he was always so happy. Oleh karena itu kapanpun beliau mendapatkan darshan dari sungai Ganga, beliau akan merasa penuh. Why? Because the Ganga from the toe of Krishna or Narayana. Karena apa? Karena Ganga tersebut berasal dari ujung kaki Padma dari Sri Krishna atau Sri Narayana sendiri. Charana Siddhu Dekhiya Ganga. The lotus feet, the source of Ganga is the lotus feet of Krishna. Jadi sumber dari sungai Ganga adalah kaki Padma dari Sri Krishna sendiri. So like this, that is point number 11. Jadi seperti itulah, itu merupakan poin nomor 11. Tulsi dekhiye judaye pran madhava toshani jani. Point number 12. Whenever I take darshan of Tulsi Devi, Jadi poin berikutnya, kapanpun saya mendapatkan darshan dari Tulsi Devi, it gives a lot of pleasure to Krishna and also me. itu akan memberikan kebahagiaan yang begitu besar kepada Sri Krishna juga kepada diriku. And Tulsi is the source of happiness or satisfaction for Krishna. Dan Tulsi adalah sumber kebahagiaan yang begitu besar dari Krishna. Even if we make thousands and thousands of items in bhoga, and if there is no Tulsi, Krishna will not even look at it. Jika kita bahkan jika kita membuat ribuan makanan untuk boga dipersembahkan, maka Krishna tidak akan menerimanya tanpa Tulsi. Tulsi Devi has a very, very important role in Vrindavan. Jadi Tulsi Devi mempunyai peran yang begitu penting di Sri Vrindavan. Because this Vrindavan is on her name. Vrinda means Tulsi Devi and one means forest. Jadi dari namanya sendiri, Vrinda adalah Tulsi Devi dan Awana artinya hutan. Radharani herself has given her the top position in Vrindavan.
Dan Srimati Radharani sendiri yang memberikan posisi itu kepada Sri Brinda Devi. And therefore, Madhav Toshani Jane, she gives so much satisfaction to Krishna, Madhav. Oleh karena itu, beliau memberikan kebahagiaan yang begitu besar kepada Sri Krishna sendiri. Point number 13. Poin ke-13. Gaur Priya Saka Sevane Jivana Sarthak Mani. Whatever leafy vegetables, the green leafy vegetable, Chaitanya Mahaprabhu, what was his favorite? It is known as sak. Jadi sayur-sayur yang segar yang disukai oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu disebut sak. And Mahaprabhu loved sak. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sangat menyukai sayur sak ini. And when I offer to Mahaprabhu and when I accept the sak prasadam, I consider my life to be successful. Dan ketika aku menerima prasadam sak ini dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, maka aku menganggap kehidupanku telah berhasil, telah mendapatkan kesuksesan. Most of us are offering bhoga because the Shastra says we have to offer bhoga. Bhagavad Gita says that muchyante sarva kilvishate tam agama papam jena pachanti atma karanat. What is that verse starting? Yajna sistana santo. Karma yoga. Dan kita telah melakukan persembahan boga ini karena uraian Bhagavad Gita telah menguraikan seperti itu dan berbagai macam sastra menguraikan kita persembahan boga. So we are offering bhoga because we do not want to eat sin. Karena kita tidak ingin makan dosa itu, maka kita kemudian mempersembahkan boga. So from the highest perspective, there is some sense gratification there that I will be saved from sin if I offer bhoga to Krishna. Jadi dalam kepala tertentu, kondisi itu ada semacam keinginan untuk kepuasan indria-indria, persembahkan seperti itu hanya untuk membebaskan diri kita dari dosa. But that is not highest bhakti. Tapi itu bukanlah bakti yang tertinggi. Highest bhakti, anukulina Krishna Krishna. Whatever Krishna likes, I will do that. Bakti yang tertinggi adalah apapun yang dicintai dan disukai oleh Sri Krishna, maka saya akan melakukan hal tersebut. Srila Bhaktivinode Thakur in another bhajan, which is in the Bhogarti. Dan di dalam bacaan lainnya dari Srila Bhaktivinode Thakur dalam Bhogarati, Bhaja Bhagavata Shri Gaura Hari, Shri Gaura Hari, Soi Gosta Vihari, Nanda Jasomati Chittahari, Bela Hoilo Damodarai Sai Khano, Gauranga Mandir ISKCON Bhojana, Sukadi Sakadi, Nali Kusumanda. So many different items Mother Yashoda has made and Radharani has made for Krishna, and Krishna loves that. jadi begitu banyak jenis makanan yang telah disiapkan oleh Ibu Yasoda yang dipersembahkan kepada Sri Krishna, dan Sri Krishna sangat menyenangi semua jenis makanan tersebut. With great love, Krishna relishes what Mother Yashoda and Radharani has made. Dan diuraikan di sana bagaimana Krishna menerima dengan penuh cinta kasih apa yang dipersembahkan oleh Srimati Radharani dan oleh Ibu Yasoda. But what are we offering to Krishna? Lalu apa yang kita persembahkan kepada Sri What Krishna? we like, not what he likes. Kita justru mempersembahkan apa yang kita sukai, bukan apa yang Krishna sukai. His Holiness Srila Radha Govind Maharaj says, Di Srila Radha Govinda Maharaj menyampaikan, pizza, pasta, naranka rasta. You understand Hindi? No. He said, because we like pizza, we like pasta, but we are offering to Krishna, but it is the path to hell. Naranka rasta. Rasta means road, and narak means hell. dan dia menyampaikan pizza pasta itu adalah jalan untuk menuju ke neraka. Pasta itu neraka. Jalan. Rasta is jalan. Right? Jalan. Road. Ya, rasta artinya jalan, proses itu. So we should learn what Krishna likes. Artinya kita harus mempelajari apa yang disukai oleh Sri Krishna. And therefore we have to learn the Vaishnava bhajans, what Krishna likes, the acharyas they know. Like just like your mother, you like best. Oleh karena itu kita harus mempelajari para acarya dari bhajan-bhajan beliau apa yang disukai oleh Sri Krishna. Seperti halnya jika seorang istri ingin mengetahui apa yang disukai oleh suaminya, dia bertanya kepada ibu mertuanya. Supposing if somebody calls you home for prasadam,
Mungkin ketika seorang mengundang Anda untuk datang untuk bersama, but you don't like eggplant. tapi di kondisi itu Anda tidak menyukai terong. But when you come to the table to eat, Kalau kita akan makan untuk datang ke sana kemudian makan makanan di atas meja itu untuk dimakan dengan terong. there are 3 types of eggplant sabji. Ada 3 macam sabji dengan terong. Eggplant pakoda, Jadi pakora dengan terong, eggplant dal, dal yang juga isi terongnya. and then you have to just eat it because you have to respect the host. Jadi kita mau tidak mau tetap harus makan semua itu karena kita harus menghormati tuan rumahnya. And then the host is asking, did you like it? Kemudian tuan rumahnya kemudian bertanya apakah kau menyukainya? What are you going to say? Yes, I liked it. Ya mungkin kita terpaksa harus menjawab ya saya suka. Then take more. Ya jadi kemudian oke, tambah lagi kalau gitu. So that is our situation. Poor Krishna. Because we have put tulsi, he must eat it. Dan itulah situasi kita karena kita menaruh tulasi di sana, jadi Krishna yang mau harus terima semua persembahan itu. He may not like it, but because we have put tulsi, and because there is some love, he will accept it. Jadi kita mungkin tidak benar-benar menyukainya, tapi karena kita memberikan tulasi di sana dan mungkin kita ada sedikit rasa cinta kasih, Krishna kemudian ya udah menerimanya. We are thinking about us. When the cook is making, he is thinking what he likes, so what he knows best, he will make in the Rajbhog. Dan itulah kondisinya ketika seorang pemasak itu, yang tukang masak itu masak, mereka hanya berpikir apa yang menjadi hal yang disukainya untuk dipersembahkan. But actually the rule is, when any bhoga is being made, we should not pass any comment. Anybody passing by the kitchen, it smells good. We should not even say that. Dan ketika aturannya sebenarnya adalah ketika boga itu dimasak, kemudian ada mungkin aromanya itu, kemudian kita tercium, kita bilang, oh aromanya enak. Because Itu tidak boleh disampaikan. Krishna has not taken it yet. Karena Krishna tidak akan menerimanya. So we are enjoying before Krishna is enjoying. Karena kita telah menikmati sebelum Krishna menikmatinya. We already enjoy mentally. Smells good. Kita telah menikmatinya secara halus di pikiran kita. So are we supposed to take Krishna prasad or Krishna is supposed to take our prasad? Apakah kita harus menerima Krishna prasad? Krishna harus menerima prasad dari kita. That is why the pujari always covers the thali with a cloth. Oleh karena itulah seorang pujari hendaknya senantiasa menutup boga itu dengan kain. Way to the altar, nobody should see what is inside. Karena dalam perjalanan menuju altar tidak seorang pun hendaknya melihat apa yang menjadi isi dari boga tersebut. Otherwise, when we say puri, pakoda, halwa, we do like that. Dan sebaliknya jika tidak seperti itu, kita melihat ada puri, halwa, dan sebagainya, kita sudah mulai ingin. Then that is not bhakti. Maka Not acceptable. Tidaklah diterima sebagai bakti. We were very fortunate. We were taught this from our childhood, from my grandmother. Dan Prabhunya merasa beruntung telah menerima ajaran ini dari masa kecilnya, dari neneknya sendiri. When my grandmother used to make laddus for bhoga, Ketika neneknya menyiapkan ladu untuk dipersembahkan sebagai boga, as little kids, me and my cousins, smells so good. Give me one laddu. jadi masih kecil pada saat itu Prabhunya dan misalnya menyampaikan, oh rasanya aromanya begitu enak, berikan saya ladu itu. And grandmother used to chastise. No, you should not say that. Go. Dan nenek Prabhunya akan memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. It is not offered to Krishna yet. Ini belum dipersembahkan kepada Sri Krishna. So that is the meaning of this whole idea is that Gaura Priya Saka Sevana Jivana Sarthak Mani. I will consider my life successful with whatever Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna they like, I will offer them. Jadi inilah makna dari lagu ini, apapun yang disukai oleh Sri Krishna, dan ketika saya mendapatkan karunia melayani makanan itu, maka saya menganggap hidup saya mendapatkan Finally, in the last verse, Srila Bhaktivinode Krishna Bhajana Anukula Paijaha. Whatever is good for Krishna Bhakti, Anukul, I will perform, I will do. Dan bagaimana Thakur sudah menyampaikan di bagian akhir dari lagu ini, apapun yang mendukung dari proses bakti kepada Sri Krishna, maka saya akan lakukan. So,
This is about Bhakti Anukul, this bhajan. Jadi bhajan ini berkaitan dengan Bhakti Anukula ataupun yang mendukung proses Bhakti. And how he will perform these activities? Pratidivasa, every day. Dan bagaimana beliau akan melakukan hal-hal yang mendukung ini? Pratidivasa artinya setiap hari. Paramasuke, with great joy. Paramasuke artinya dengan rasa penuh riang dan gembira. Not today's Ekadashi, oh Baba. Tidak, sedih orang ini. Pratidivasa paramasuke with great joy. Jadi pratidivasa setiap hari itu akan dilakukan setiap kali itu terjadi dan dengan penuh riang gembira sukacita. I will accept everything that is good for bhakti. Akan menerima segala hal yang mendukung bhakti itu. With great joy. Penuh rasa riang dan bahagia. So total how many points? Who count? That is good for bhakti. Sometimes people ask bhajan. Berapa poin yang mendukung bhakti yang ada dalam bhajan ini? Hitungnya? How many? 13. Yes, correct. Ya, 13 itu sudah benar. So this is the process of Krishna consciousness if we want to advance. Jadi inilah proses yang hendaknya dilakukan untuk bisa membantu dan mendukung bhakti kita. So this is Bhakti Anukul. Dan inilah yang dikenal sebagai Bhakti Anukula. Is that the same word in Indonesian? Anukul? No, different word. Okay, because a lot of words in Indonesian is Sanskrit. Ya, karena banyak bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Sanskrit. So Mahaprabhu has said that there are many things that we should do for bhakti, for advancing in bhakti. Dan secara minimal 5 hal yang hendaknya dilakukan. Chant the holy names. Yang pertama adalah mengucapkan Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Number 2, associate with the Vaishnavas. Yang kedua adalah bergaul dengan para Vaishnava. Read books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Dan ketiga, membaca buku-buku seperti Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Worship the deity. Kemudian yang nomor 4, memuja arca. Everybody should have a deity at home or a picture at least. Jadi setiap orang hendaknya memiliki altar dengan arca, jika bisa ataupun dengan foto. And whenever you can, go to the different places of pilgrimage. 5. Dan kapanpun kita memiliki ada waktu khusus, kita harus kunjungi tempat-tempat suci. And number 6, Dan nomor 6, don't Ekadashi and hear Harikatha and chant all night. jangan tidur pada hari Ekadashi, dengarkan kata dan ucapan nama suci sepanjang malam. There are so many different, but we should follow some things that is very practical, which Bhaktivinode Thakur has given us in this bhajan as an example. Dan pada dasarnya juga kita hendaknya juga melakukan suatu hal yang bisa dipraktekkan seperti apa yang diuraikan oleh Srila Bhaktivinode Thakur dalam bhajan ini, hal yang benar-benar bisa kita lakukan dan bisa kita praktekkan. Thank you all very much. Hare Krishna. Srila Bhaktivinode Thakur ki, Srila Prabhupada Gaudiya Guruvar ki, Nor Premanande. Questions or no questions? Whatever you all decide. Only one. One question. Anybody has questions? Ya, Yeah, Prabhuji. pertanyaan saya, begitu mulia dan banyaknya kriya-kriya seperti You have to translate now. Bapak, tapi kita menemui bahwa dari Satyawani khususnya belakangan ini banyak sekali pertanyaan saya, contohnya misalnya Bhaktivinode Thakur menerjemahkan Brahman itu Krishna di dalam Chaitanya Satsang Jaggantha maupun Jiwa Dharma. Nah, orang umum memahami bahwa Brahman itu bukan terjemahan Krishna, sementara beberapa Bhaktivinode bahkan banyak termasuk Prabhupada menerjemahkan Brahman itu Krishna. Jadi bypass
mohon dijelaskan. It was a long, you remember everything? Yeah, one is short. Okay. So many great composed, so many great Compositions. compositions made by Bhaktivinode. Yes. So many great narrations made by him as well. Yes. And in many of his translations, like Devadharma and also Jaggantha Gauranga, he mentions that the meaning of Brahman is Krishna himself. And other people assume that Brahman is not corresponding with Krishna. Something is with Krishna. So True. how we can understand this? How we can explain it to other people, like public, most of the public. Very, very good question. I like your question. Jadi pertanyaannya sangat bagus, sangat menarik. So the answer is very simple. Jadi jawabannya sangatlah sederhana. When we read Prabhupada's books as it is, explain it as it is. Jadi pada dasarnya ketika kita membaca buku Srila Prabhupada sebagaimana adanya, buku yang menurut aslinya, kita hendaknya menjelaskan hal itu sebagaimana adanya pula menurut aslinya. We try our best. We try our best. Jadi kita mungkin berusaha dengan semampu kita, sebisa kita. But it is not necessary that everybody we try to explain will understand. Tapi tidak dibutuhkan atau tidak kenyataannya menyatakan bahwa tidak akan semua orang akan menerima dan memahami apa yang kita jelaskan. So the best way is we try our best and leave it to Krishna. Jadi hal yang terbaik adalah kita berusaha dengan semampu kita, namun hasilnya kita pasrahkan beliau yang akan membantu dan menentukan. Is it not that the main principle of Karma Yoga? Jadi bukanlah itu pun yang merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan Karma Yoga. We try and give the fruits to Krishna of the results, whether success or no success. Jadi kita mencoba, kita berusaha, kita melakukannya, namun hasilnya apakah itu berhasil ataupun tidak, semua itu kita persembahkan kepada si Krishna. And if we remember this principle, we will be successful. Dan jika kita mengingat prinsip ini, maka kita akan mencapai keberhasilan. Because when we are trying to explain Krishna consciousness, subject matters to many people. Karena ketika kita berusaha untuk memberikan penjelasan terkait kesadaran Krishna ini kepada banyak orang, We should never forget this one major principle. kita hendaknya tidak pernah melupakan satu prinsip yang penting ini. Krishna is in our hearts and Krishna is in their heart also. Krishna berada dalam hati kita dan Krishna juga berada dalam hati orang tersebut. And when we, out of compassion and out of pure friendship, we try to explain something, then that person generally will accept it. Jadi jika kita menyampaikan sesuatu kepada orang dan hal yang mungkin bisa diterima oleh orang itu, pada umumnya dia akan menerimanya. Orang-orang pun pada umumnya akan menerimanya. But if we try to explain out of ambition that I know better, or we become fanatical, then that will not work very well. Namun jika kita menyampaikan sesuatu dengan ambisi pribadi, dengan pemahaman ataupun anggapan bahwa saya lebih banyak tahu dan saya punya pengetahuan yang lebih besar dan merasa punya ambisi yang diri saya lebih baik daripada orang itu, maka pada umumnya hasilnya mereka tidak akan menerimanya. So therefore, we have to be very careful. Like for example, another example, something similar to what you are asking. Seperti halnya ada sebuah hal yang mungkin mirip dengan apa yang jadi pertanyaannya. Many people all over the world, including Indonesia, Banyak orang di dunia ini termasuk di Indonesia, they are worshipping demigods like Ganesha, Brahma, para dewa, dewata, Ganesha, Brahma dan lain sebagainya. right? Now, if we tell them, in a fanatical way, that no, only Krishna, don't worship anybody else. Jika kita menyampaikan kepada mereka dengan cara fanatik bahwa nggak usah memuja itu, hanya memuja Krishna secara fanatik demikian, Why will they listen to us? mengapa mereka harus menerima dan mendengarkan apa yang kita sampaikan?
But if we try to explain with a lot of love, saying that the scripture says this, it is very nice that you are a devotee of Ganesh. Very nice you are a devotee of Lord Shiva. But who does Lord Shiva worship? Who does Lord Ganesh worship? Very nicely with the proper friendly attitude. Dan jika kita menyampaikan sebaliknya seperti itu dengan baik berdasarkan uraian sastra dengan maksud untuk pertemanan seperti halnya contoh tadi, tapi tempat dewa-dewa itu saya mengajarkan demikian kepada mereka tidak untuk mencari pertentangan atau ini akan memberikan hasil yang lebih baik. In the Bhagavad Gita, Krishna himself is saying that I am Surut Sarva Bhutana. I am the well-wisher of all. Dan dalam Bhagavad Gita sendiri, Krishna menyampaikan bahwa aku adalah yang mengharapkan kebaikan bagi setiap orang. So, if we are followers of Krishna, we should also be Surut Sarva Bhutana from our heart. Jika kita memang adalah pengikut Sri Krishna, kita pun hendaknya mengharapkan kebaikan dan keberhasilan dari setiap orang dari dalam lubuk hati kita. So we should preach out of compassion, not out of ambition. Oleh karena itu kita hendaknya mengajarkan oleh karena rasa cinta kasih, rasa kasih sayang ini bukan atas dasar ambisi-ambisi pribadi. So I hope I was able to maybe explain about your question a little. Semoga bisa diterima jawabannya dan penjelasannya bisa diterima. Thank you very much. Hare Krishna. Sri Jaggantha Gauranga Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada Gaudiya Guruvar ki, Gaur Premanande, Srila Prabhupada Gurudev ki. Hare Krishna, terima kasih kepada tadi telah hadir dan